دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang sangat saya hormati, mari kita bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan ceramah atau kajian keagamaan dan kebangsaan yang akan disampaikan oleh seorang mantan Wahabi radikal sekaligus mantan teroris. Bahkan beliau pernah makan, minum, duduk, berdiri, tidur di balik jeruji besi selama kurang lebih 10 tahun. Namanya adalah Ustadz Sofyan Ats-Tsauri. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali pada ajaran yang benar dan lurus, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdakwah penuh dengan hikmah, menebarkan kedamaian, kenyamanan, ketenangan, ketentraman di tengah-tengah umat dan bangsa, penuh dengan rahmatan lil alamin, jauh daripada kekerasan radikal, jauh dari pemecah belah umat, memvonis orang yang bersyahadat musyrik dan kafir, yang mana hal ini adalah merupakan makanan pokok yang sulit untuk dipisahkan daripada Wahabi. Tawassul kepada orang yang telah mati, minta syafaat kepada yang mati, baik kepada nabi, wali, itu syirik. Sedikit curiga ketika ditelepon oleh Ustadz Abdurrahim Ayub ya. Memang ini nggak sesuai dengan judul yang ada, tetapi saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah saya katakan gitu. Karena kami di sini saya bawa kawan-kawan, ada 6 orang mantan narapidana terorisme, Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang dijadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, ada yang Rajai Pak, mungkin oposan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tadi Ustaz Nasib juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam Kitabut Tauhid, Kasbus Syubhat. Tapi kalau antum baca buku-buku hanya Kasbus Syubhat sampai kepada Kitabut Tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya, seperti karangan Hamdan Ibn Atiq, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Musri terkait dengan Ad-Durar Tsaniyah Pak ya, tadi yang dikutip Ad-Durar Tsaniyah, saya dengar ada hadza buhtanun adzim, hadza buhtan, ini ada tuduhan dan seterusnya. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni, dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana, sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan, kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah Pak. Saya punya 16 jilid. Bacanya kelibatan besar banyak. Nanti kita bacakan ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan ya, kita dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur, Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir.
Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotsah, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diikhtalafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai dan di Masjid Raudah 2017, bagaimana orang-orang JAD, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan, wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka. Ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin, ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad, terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di dunia asalnya. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosah, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya, bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini, ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara makluminatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama, gitu. Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama, Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Lah, terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca? Gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020, dari bom Natal sampai hari ini 2022, itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah SAW. Ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tari abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia sudah tahu mana bid'ah, dia sudah tahu mana syirik, dia sudah tahu mana tauhid, lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk, Pak, melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama, ya, mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya, bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu tauhid dan sebagainya, gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan, Pak, dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh. Azunnu kaza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ara'yu kaza, yang saya anggap ini adalah ini. Ya, lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu, Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing. Ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wal barok kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobrol takdi, ya, bid'ah-bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobrolkan yang namanya tafsir sampai level yang tertinggi nanti, Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Dari mana itu kita dapatkan? Semua satu dari sumber yang sama. Dan dia berani berdusta atas nama Allah, padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Allah tidak mengatakan halal haram dalam banyak perkara-perkara yang banyak dibangun ijtihad. Karena apa? Gitu. Maka sampai ada ulama seperti Syekh Atiyatullah pernah mengatakan, ya, yang bagi qati'u tama ilal wusulil yakin fi kulli masalah. Ya kan? Hendaknya, ya, kita memutuskan sampai pada taraf yakin
ya di dalam dalam banyak masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, dalam perkara-perkara yang sifatnya nuzul, itu adalah mabniyun ala ghalabatul dhon. Itu banyak dibangun oleh pendapat mana yang terkuat. Anda nggak boleh klaim itu pendapat-pendapat yang sifatnya banyak dibangun ijtihad bahwa ini dari Allah dan Rasulnya. Dan berapa banyak ikhwah-ikhwah ya, ketika itu selalu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, seakan-akan dia merupakan wakil dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia wakil dari Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini banyak Pak ya. Saya khawatir bahwa kawan-kawan yang kemudian udah kita nggak usah bermadzhab ya,